Kemudian lagi di antara yang belum dapat di sana itu pengantar itu kalau jualan kalau kita kan biasanya mukar buah di sini kan ya harus pas-pas lah bang. Kalau 500 kilo bang sudah ya. Kalau kita itu kan menyukai misalnya pisang pak tak sekilo ya. Sudah timbangan itu sudah hebat. Oleh kita tuh ditambah langsung itu rata-rata mengatakan kayak itu. Kalau ada juga yang kayak itu sedikit tenang. Bisa juga bukan orang lain, kalau orang lain kayak itu. Cara melimpahnya, apa yang gulanya, atau lain sebagainya pasti dilebihnya. Maka lebih itu ada tanggung-tanggung. Kalau kita lebih itu teknologi ya. Kalau sana kan ada istilah sistem bisnisnya itu sistem membuat mengambil hati orang. Kalau dia tuh ketujuh lawan istilahnya lawan belum, ketujuh datang ya lah. Bila dia ketujuh datang, dan itu belum istilahnya kayak gitu. Ada apa namanya siasat bisnisnya juga sebenarnya dalam situ. Cuma di dalam situ ada kebaikan yang tidak kita sadari. Ada sedekah yang tidak kita sadari. Itu di antara kelebihan bulan tarim. Di antara lagi kelebihan bulan tarim itu kalau dia jalan ke pasar tarim, insya Allah mudahan bagian sampai tarim insya Allah berkat doa yang dibikin oleh Ustaz Maulana kan semoga memudahkan gitu. Kemudian di antara kelebihan bulan tarim itu di pasar-pasar itu banyak buah alimnya. Kalau kita kan di pasar, kita dibandingkannya kita aja pasar airnya. Pasar sedikit banyak yang ada misalnya ada yang orang alim dijual ke pasar. Ada orang kita orang alim pasti sibuknya di masjid ya dan sebagainya. Kalau misalnya kan saking banyak orang alim sampai di pasar-pasar banyak orang alim. Suatu hari belum ada pas ke toko di ada orang yang minta sana ada yang orang minta tapi biasanya bukan orang kaya, orang luar datang ke kaya minta. Kalau orang kaya misalkan dia memberi duit ke aku karena kantor penyukian diberikan akun saya apa pun ya. Punya kita hendak memberikan nonton tarik itu bari abahnya atau di hadapan abahnya bari ini izin kalau abahnya mengambil dia punya kadar pun ini dari sering takutan sering abahnya itu yang dari. Nah jadi ada yang minta pada ulun datang kan. Nah yang dari duit kanan minta ansulan. Nah ya untuk duit kanan saya misalkan kanannya 1.000 kalau saya 1.000 kan ada apa gitu. Sana 1.000 sekitar 13.000-an lah saya 13.000-an. Jadi anak mau bayar separuhnya minta ansul lawan minta tadi bayar. Ini kan ingat hukumnya waktu itu orang tahu aja nih hukum tukar menukar itu kan boleh kalau berlebih tukar mau duit 1.000 diberikan 500 langsung orang tokonya menanggur. Jangan kayak itu jadi jangan kayak itu kan boleh kayak itu riba jadinya. Tadi kan untuk 1.000 ini untuk 500 kan riba. Ada yang lebih gitu. Orang untuk 1.000 borok 500 nanti kalau 500 juga boleh karena sama kan 500 nanti kita boleh itu seluruh nyanyinya ini untuk 1.500 500 untuk 1.000 seluruh nyanyinya ini untuk 500 tadi kayak 500 saja untuk 500 saja 500. Nah itu kan istilahnya permasalahan kan semua orang tahu. Kadang mungkin belum mempelajari itu masalah seperti itu.
sekolah yang misalnya sudah pernah melahirkan ini waktu itu. Jadi masya Allah takut oleh menjaga toko. Katanya menjaga toko itu menjaga toko ini, Allah yang menjaga. Tapi masya Allah banyak kejadian-kejadian seperti itu yang istilahnya luar biasa. Kalau kalian kuliah-kuliah kalian itu banyak membaca Al-Quran, pas lagi kosong membaca Al-Quran, insya Allah. Kan seperti apa? Karena kan memang yang menjual di toko di pasar saya itu kan seperti apa dari sampai jual luarnya. Nah itu diantara kelebihan buat tadi. Berada di depan kita, masya Allah bukan hanya belajar, akan tetapi juga sering senang berkhidmah. Jadi beliau berkhidmah tanpa disuruh guru, melihat sesuatu yang kotor, yang perlu dibaiki, yang perlu dibersihi, beliau bersihkan. Yang lebih hebatnya lagi, bukan hanya bisa khidmah sendirian, akan tetapi bisa mengajak teman-temannya juga untuk berkhidmah. Jadi misalnya hari ini Ustaz Sholihin melihat kantor kotor, nah di situ Ustaz Sholihin mengajak teman-temannya 5 orang, 7 orang, 10 orang bersihin kantor hari ini. Besok di kelas kotor, perlu dibersihkan. Besoknya lagi dapur, besoknya lagi apa ke WC kan, besoknya lagi tempat lewat jalan, dan begitu seterusnya. Setiap hari ada aja jadwalnya untuk membersihkan ruangan-ruangan di pondok pesantren di Darul Mustafa. Hingga pada suatu malam, di malam tersebut maulid, kemudian setelah maulid ada penghargaan bagi santri-santri yang nilainya tinggi. Maka disebutin namanya. Santri ini, kelas ini nilainya tinggi, kasih penghargaan. Seperti yang kemarin ya, sebelum liburan penghargaan. Kemudian di akhir-akhir acara ada penghargaan untuk santri yang dia itu sering berkhidmah. Maka disebutlah nama Ustaz Sholihin ini. Sebenarnya ada 3 orang. 2 orang ini bukan orang Indonesia. 1 orang Indonesia, yang hebatnya lagi lebih hebatnya lagi santri ini dari Banjarmasin atau asli Banjar. Orang-orang semua kaget. Ya, nama Ustaz Sholihin dipanggil. Setelah dipanggil, Ustaz Sholihin salaman sama Habib Umar, kemudian mundur sedikit. Bilang Habib Umar, tangannya gini. Artinya apa? Suruh maju sedikit. Tapi Ustaz Sholihin tidak paham maksudnya apa. Noleh ke belakang, yang di belakang bilang disuruh maju sama Habib Umar. Akhirnya maju sedikit karena terlalu dekat sama guru, tidak berani, maju sedikit. Maju di depan Habib Umar. Ternyata songkok atau kopiahnya Ustaz Sholihin dilepas sama Habib Umar. Dilepas seperti ini. Kemudian imamah Habib Umar yang dipakai Habib Umar, ya, yang dipakai Habib Umar imamahnya dilepas sama Habib Umar dan dipasangkan Ustaz Sholihin. Ya. Ketika itu semua yang hadir tercengang, kaget, takjub karena melihat pemandangan yang mungkin tidak pernah dilihat orang-orang lain. Ya, pemandangan Habib Umar melepas imamahnya yang mulia, kemudian dipakaikan kepada Ustaz Sholihin. Itu berkah apa? Berkah khidmah kepada santri. Itu khidmahnya kepada santri dan juga kepada guru. Jangan khidmah kepada guru saja, akan tetapi khidmahlah kepada guru-guru dan santri-santri. Ya. Jadi beliau mendapatkan itu, sesuatu penghargaan yang sangat tidak ada nilainya, yang sangat tinggi, yang sangat istimewa. Karena itu kalian di pondok sini, janganlah kalian hanya menuntut ilmu, akan tetapi juga berkhidmah. Nanti insya Allah dengan berkhidmat tersebut kalian menjadi ustadzah semuanya, insya Allah. Dan dikatakan oleh guru-guru kita, seberapa kalian bermanfaat di pondok, nanti setelah keluar pondok, disitulah kalian bermanfaatnya. Seandainya di pondok bermanfaat banyak, membantu santri banyak, membantu ustadz yang banyak, nanti setelah santri
menjadi lulus, maka dia juga akan memberikan manfaat kepada masyarakatnya seluas-luasnya. Sebaliknya, jika di pondok dia santai, dia tidur, udah mau ngafal, sedikit memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nanti setelah selesai pondok pesantrennya, itu bisa dikatakan tidak memberi manfaat juga kepada masyarakat. Ya, jadi yang rajin, yang giat, yang semangat belajarnya. Nah, jadi karena beliau sudah di depan kita dengarkan nasihat beliau, Ustadz Sholihin, kemudian juga Ustadzah Hirziah. Ustadzah Hirziah, Masya Allah, hafal Quran semuanya. Jadi menantu ulun ini, Masya Allah, bilang anak 3 hafal Al-Quran, kemudian mempunyai menantu 3 hafal Al-Quran juga. Ya. Jadi anak pertama, anak kedua, putri kedua, putri ketiga ada di Tarim, masih di Tarim, barusan juga nikahnya, jadi belum punya anak. Jadi anak putri pertama anaknya 3, putri kedua anaknya 2, putri yang terakhir masih belum punya anak. Nah, setelah Ustadz Sholihin memberikan ceramah, mungkin ada yang pertanyaan tentang tarim atau apapun bisa ditanyakan kepada Ustadz Sholihin. Kemudian setelah itu lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang ini pertama kali kita hadir di hadapan para niswan. Namun melaksanakan permintaan Ustaz Maulana, mengambil berkah daripada para talibat sekalian. Semoga dengan berkumpul kita di tempat ini, Allah Ta'ala ujian kita rahmatnya. Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk semakin dekat kepadanya. Dan semoga dengan buah pian sangka baik dengan yang datang dari Tarim, Allah Ta'ala mudahkan bagi pian seberataan untuk Tarim. Adapun nasihat yang ingin disampaikan, tentunya mutakallim atau pembicara itu lebih berhak mendapatkan nasihat. Namun sangat penting diketahui bahwasanya seseorang itu biasanya tidak dapat memberi nasihat untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, makanya kita di pondok ini berikan nasihat kepada kawan, karena kawan itu bagaimanapun dia perlu dengan nasihat kita. Sebagaimana kita perlu dinasihati oleh kawan, kawan pun perlu dengan nasihat kita. Alhamdulillah, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan. Namun sebenarnya kita tidak berhak. Akan tetapi Sayyidul Habib Umar ingin menampakkan pentingnya berkhidmat kepada kawan, kepada santri. Sebagaimana Syekh Salman dalam manaqib beliau suka dengan penuntut ilmu dan suka berkhidmat kepada penuntut ilmu. Apalagi hubungan pian ini sekamar penuntut ilmu, kawan makan penuntut ilmu. Istilahnya peluang besar untuk hubungan pian kesan berkhidmat kawan penuntut ilmu. Berapa waktu ini? 2 jam. 2 jam. Namun karena hubungan kami ini kan istilahnya alhamdulillah baru tambah Tarim, kalau kesalahannya berkisah sedikit tentang Tarim. Tarim alhamdulillah adalah kota istimewa, kota yang tidak ada misalnya.
Setiap orang yang datang ke tarim dengan niat baik itu pasti takjub dengan tarim. Kenapa? Karena kalau kita itu ingin melihat agama Islam yang sebenarnya, itu kayaknya hanya di tarim yang istilahnya dilaksanakan di real, bahasa keren itu diaplikasikan di tarim. Jadi tarim, alhamdulillah di situ para aulia banyak. Kalau kita di Indonesia itu ngalih mencari orang yang kadang bermaksiat kepada Allah, akan tetapi di tarim itu sangat banyak yang kadang bermaksiat kepada Allah, khususnya guru-guru besar yang masya Allah tabarakallah seperti Umar dan lain sebagainya. Di antara keistimewaan tarim, mereka itu sangat memuliakan dunia. Jadi dia di dalam, misalnya kan rombongan, ada orang tarim hendak lewat, itu pasti berdananya, kada hakun lewat duluan, pasti berdana dulunya, disuruh dulu lewat. Terus di tarim itu dia misalnya kan ulun membawa binian, bawa bini misalnya kendaraan, itu orang tarim itu jangan kan menagur, melihat ini kada, saking mereka tuh menjaga mata dari kalau binian. Kita yang ada pelihatinya, apalagi bini kita suah di razia. Jadi suasana di razia pakai mobil, kita kan pakai mobil di sana, di razia polisi, orang ditahan polisi, kita ditakuni mana SIM istilahnya kan. Ya kami kan tidak, soalnya ada orang melihat, oh ini membawa binian, bawa keluarga, suruh lewat aja. Masya Allah, dengan berkat kita membawa binian, kita disuruh lewat, lepas daripada razia. Dan di sini dah ada harapan lepas daripada razia, biniannya di razia. Namun ditarik, masya Allah. Jadi kami ditarik itu dia jual amun biasanya mengisi bensin antri, kalau lah bensin antri. Tapi amunnya kita bawa binian suruh dulu, lagi tahu balik bawa anak suruh dulu, biar bang istilahnya suruh dulu, disiapkan orang dulu. Masya Allah. Itu bukan ulama tarim, itu orang-orang awam tarim. Apalagi ulama tarim itu luar biasa, mereka melakukan dirinya. Di antara dua keistimewaan tarim yang kita dapat di sana, mereka itu kalau berucap itu kebanyakan dikir. Saya membawa kawan, ya Allah. Kalau kita, ayo kita jangan orang tarim itu, ya Allah. Ada dikirnya di situ. Punya terima kasih, kalau itu terima kasih banyak cukup banget sudah. Kalau sana ada terima kasih, ya istilahnya syukran, jazakumullah khair, semoga Allah balas semua. Jadi istilahnya dibarengi dengan doa, dengan pikir dan sebagainya. Bahkan yang lebih istimewanya lagi, tarim itu aman cari. Kalau kita kan kalau sari, wah habis tuh kebun binatang keluar, anjing apa tersebut. Kalau orang tarim punya sari, mendoakannya Allah yahdi, itu sari balas itu. Allah yahdi, bahkan artinya Allah yahdi, semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Itu orang tarim mencari kita tarik lah. Jadi itu hal-hal yang patut kita tiru, hanya kita sarik-sarik, doakan Allah yahdi. Amin, kita diberikan kebaikan kepada kawan, doakan jazakallahu khair, ahsanallahu ilaik.